Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun dalam kondisi daring dalam acara MPLS tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sehingga kita dapat merasakan terangnya hari ini dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di keluarga besar SMA 1 Senjenangan. Semoga nanti kalian bisa menyelesaikan studi di SMA 1 Senjenangan mulai dari awal sampai dengan akhir nanti, sampai dengan lulus. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ani Puji Astuti. Alamat saya di Desa Gondowido, Ngebel Ponorogo. Kemudian di SMA 1 Jenangan saya mengampu mata pelajaran ekonomi. Kemudian pada kesempatan kali ini di kegiatan MPLS saya akan menyampaikan materi pengenalan perpustakaan dan literasi sekolah. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya perpustakaan dan literasi sekolah. Di sini saya akan menyampaikan untuk yang materi perpustakaan terlebih dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan perpustakaan? Kalian pasti sudah tahu semuanya apa itu yang dimaksud perpustakaan. Jadi di sini kalau diartikan secara umum, di sini pendapat dari Sulistyo Basuki, perpustakaan itu diartikan dengan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Jadi di sini kata inti dari perpustakaan itu ada ruangan atau gedung dan buku atau terbitan lainnya. Di sini terbitan lainnya itu bisa majalah, koran, dan lain-lain. Disimpan menurut tata susunan tertentu. Jadi sistem. Di sini ada sistem bagaimana cara menyimpan buku. Di situ nanti akan ditata sesuai dengan urutan yang sudah disusun oleh petugas perpustakaan. Jadi disendirikan antara buku umum, kemudian ada buku materi maupun buku pelajaran. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah. Jadi kalau tadi pengertian secara umum, di sini yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah. Jadi menurut SNI di sini perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Jadi kalian sudah sering mungkin mendatangi di perpustakaan sekolah kalian masing-masing sehingga di situ kalian bisa belajar atau menimba ilmu apa yang ingin kalian cari di situ. Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan fungsi perpustakaan sekolah? Jadi ada beberapa fungsi dari perpustakaan sekolah. Yang pertama di sini adalah pusat kegiatan belajar mengajar. Jadi di mana di perpustakaan di sini bisa dilakukan kegiatan pembelajaran yang langsung dipandu oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan jadwal yang sudah dikoordinasikan dengan petugas perpustakaan. Kemudian yang kedua di sini ada fungsi penelitian sederhana. Jadi ini bisa dilakukan oleh setiap siswa yang ingin melakukan penelitian di perpustakaan. Jadi materi yang akan diteliti itu apa? Kemudian yang ketiga ada pusat kegiatan rekreatif. Jadi di sini perpustakaan sekolah itu bisa dijadikan pusat kegiatan rekreatif atau hiburan. Jadi di dalam perpustakaan sekolah tidak hanya terdiri dari buku pelajaran saja, tetapi di situ kalian bisa membaca novel atau hal-hal yang lain yang kalian inginkan. Kemudian yang keempat di sini ada pusat belajar mandiri. Jadi di sini
kalian pada waktu senggang, pada waktu istirahat mungkin bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk belajar sendiri-sendiri di perpustakaan. Jadi tidak langsung dipandu oleh Bapak Ibu guru, tetapi kalian bisa memanfaatkan waktu luang kalian untuk belajar di perpustakaan. Kemudian di sini ada jenis-jenis koleksi atau buku apa saja yang disimpan di perpustakaan. Jadi ada koleksi cetak maupun koleksi non cetak, di mana koleksi cetak ini bisa terdiri dari buku atau majalah, surat kabar, dan yang lainnya. Jadi di sini buku pelajaran, ada buku pendamping. Buku pendamping ini misalnya ada buku olimpiade, misalkan buku olimpiade sains yang kalian inginkan mungkin bisa kalian cari di perpustakaan. Kemudian ada juga koleksi non cetak, ada kaset, recorder, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya tata tertib di sini. Jadi setiap perpustakaan yang ada di negara kita atau yang ada di lembaga mungkin mempunyai tata tertib sendiri-sendiri. Tetapi secara umum mungkin ini bisa saya sampaikan tata tertib yang ada di perpustakaan sekolah. Di antaranya yang pertama, siswa wajib menjaga kebersihan, ketenangan, kerapian di perpustakaan. Jadi di situ kalau misalkan kalian membuang sampah misalnya, di situ sudah disediakan tempat sampahnya. Jadi ini tata tertib secara umum saja. Kemudian yang kedua, mengembalikan buku sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi di setiap perpustakaan itu untuk pengembalian buku misalnya dalam waktu 1 minggu kalian harus mengembalikan. Jadi sudah ditetapkan oleh perpustakaan masing-masing berapa lama kalian akan meminjam buku di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan internet diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi di setiap lembaga itu sudah ada internet, di mana di situ digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan dengan adanya internet yang ada itu kalian nanti bisa memanfaatkan untuk materi-materi yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian belum paham, kalian bisa memanfaatkan internet yang ada di sekolah. Kemudian tata tertib yang secara umum yang keempat, dilarang membawa makanan dan minuman ke ruang perpustakaan. Jadi ini untuk menjaga kebersihan dan kerapian di perpustakaan. Jadi kalian diharapkan tidak membawa makanan maupun minuman ke dalam ruangan perpustakaan. Itu untuk materi pengenalan perpustakaan. Jadi kalian diharapkan setelah nanti kegiatan tatap muka dilaksanakan, diharapkan nanti kalian bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah untuk mencari informasi, mencari materi sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kemudian ini untuk materi yang kedua, kita ke literasi sekolah. Jadi sebenarnya materi literasi sekolah ini masih berkaitan sekali dengan perpustakaan. Jadi di sini literasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, di mana di sini untuk upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca, menulis, dan berbicara sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Jadi diharapkan dengan adanya perpustakaan maupun kalau zaman sekarang kalian sudah memiliki HP masing-masing, diharapkan kalian bisa memanfaatkan atau menggunakan perpustakaan maupun HP untuk kegiatan literasi. Jadi di sini kegiatan literasi itu terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara. Nah, diharapkan dengan kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin di sekolah sehingga bisa menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan literasi ini kalian mampu atau bisa menggunakan kegiatan literasi ini untuk hal-hal yang positif. Nah, sekarang untuk tujuan dari kegiatan literasi sekolah. Jadi ada beberapa tujuan literasi sekolah. Yang pertama di sini adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Jadi diharapkan
dengan adanya informasi yang kalian terima, nah itu diharapkan hal-hal positif saja yang bisa kalian manfaatkan. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah. Jadi dengan adanya perpustakaan tadi, kalian akan memanfaatkan perpustakaan itu dengan membaca buku-buku yang kalian butuhkan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dari berbagai macam informasi. Jadi dengan banyaknya informasi yang kita terima, maka itu akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Yang keempat, meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Jadi dengan adanya kegiatan literasi, kita akan mengetahui, kita akan memahami atas apa yang kita baca. Yang berikutnya, membuat seseorang berpikir kritis. Jadi kalau misalnya kita membaca, kita menerima berita, kita bisa menganalisis, kita bisa menganalisa apakah itu baik atau kurang baik. Kemudian yang berikutnya adalah memperkuat nilai kepribadian. Nah, jadi di sini diharapkan dengan adanya kegiatan literasi ini bisa meningkatkan nilai kepribadian kita masing-masing. Yang berikutnya adalah manfaat literasi. Jadi di sini ada beberapa manfaat literasi. Ada menambah perbenaran kosakata, mengoptimalkan kinerja otak karena sering membaca dan menulis, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang, meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna. Jadi dengan adanya kegiatan literasi ini kita bisa memanfaatkan informasi, bisa menggunakan informasi, dan kalau kita mau mengomentari dari informasi yang kita terima, kita harus hati-hati juga dalam menulis, misalnya di Facebook atau di Instagram atau mungkin di WA. Nah, itu kita harus secara hati-hati supaya apa yang kita sampaikan itu nanti tidak menyinggung perasaan orang lain. Mungkin itu materi untuk pengenalan perpustakaan dan literasi sekolah. Semoga ada manfaatnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semuanya, bagi saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.